sadarin dulu masalah itu pasti ada. Dimanapun, kapanpun kita pasti bisa kesangkut sama masalah. Yang perlu dipikirin adalah apakah mau masalah itu jadi kekuatan yang lebih besar dari kita atau mau kita yang ngontrol masalah. Welcome to Broker Podcast, ngobrolin kerja bareng Ruang HR. Halo Sobat Hero, welcome to Broker Podcast. Tempatnya kalian buat cari informasi seputar pekerjaan. Broker Podcast kali ini bareng sama aku, Mutiara, dan narasumber yang luar biasa pastinya. Episode kali ini kita bakal bahas tentang self-confidence bareng Kak Pande Putu Prasada. Halo Kak Pande. Hai. Mungkin boleh menyapa Sobat Hero dulu nih. Sobat Hero ya sebutannya. Iya, panggilannya kita Sobat Hero, Kak. Oke. Halo Sobat Hero semua. Salam kenal, saya Pande. Biasa dipanggil Coach Pande. Ya, kita lihatlah self-confidence hari ini seperti apa. Kita bincang-bincang hari ini. Oke, Kak. Mantap nih. Kak Pande ini lagi sibuk apa sih sekarang? Ya paling nyelesain S3 saya. Sama ya seperti usual, menjadi brand advisor, menjadi brand consultant, terus juga ya ngisi training di sana-sini, ngisi kelas-kelas online juga sekarang. Itu aja sih, nggak ada lainnya. Wah, mantap nih. Sibuk banget ya pasti, Kak. Kegiatannya banyak banget nih. Nah, terus Kak Pande gimana nih? Sehat kan ya, Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, Sobat Hero, Kak Pande Putu Prasada ini merupakan brand coach dan juga founder dari White Gossip. Nah, ini adalah episode pertama kita, Kak. Jadi, episode pertama kita di podcast. Sebelumnya kita di live IG dan sekarang kita berubah ke podcast gitu, Kak. Nah, Kak Pande ini jadi narasumber perdana kita. Jadi kita bakal ngobrolin tentang self-confidence nih, Kak. Bagaimana cara kita meningkatkan rasa percaya diri dengan membangun personal brand kita. Nah, kalau mungkin lebih lebih tanya ke Kak Pande aja ya. Self-confidence itu sebenarnya apa sih, Kak? Gitu. Kalau saya dalam setiap konsultasi ya ataupun ini, menurut saya sebenarnya percaya diri itu mindset sih sebenarnya. Dan itu bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kalau hasilnya orang lain lebih besar daripada diri kita, biasanya kita jadi nggak percaya diri. Akhirnya timbul pikiran yang, gue nggak bisa, gue belum sanggup, emang gue pantas apa untuk berdiri di situ, emang gue pantas apa untuk ini. Nah, biasanya begitu. Tapi di satu sisi, kalau kita melihatnya diri kita ini memang oke, bukan lebih ya, tapi oke. Kalau lebih jadi overconfident, gue bisa, tenang aja ya, begitu maju acak-acakan. Nah, itu sering terjadi. Jadi buat saya self-confident itu mindset yang menganggap bahwa sesama manusia ini equal atau sama lah. Oh ya, berarti kayak bagaimana cara kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya, Kak? Ya, simpelnya gitu sih. Oke, simpelnya kayak gitu ya, membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, mungkin nih Kak, kalau secara teori ya, itu kan kayak gampang gitu ya Kak, mungkin menerapkan self-confidence ini. Tapi kalau udah dipraktekin nih, susah banget nggak sih Kak, kayak bisa menumbuhkan rasa percaya diri ini? Iya kan, susah banget kan Kak? Kayak pasti, mungkin kalau, Susah sih enggak ya. oh nggak susah Cuman ya Kak? mungkin gitu. Gimana? Sebenarnya nggak susah, cuman kebanyakan mungkin teman-teman hero ini hanya belum tahu caranya. Coba Oh sekarang bener banget. aku minta kamu tolong benerin motor dong. Susah nggak? Ya susah karena belum tahu Kak. Nah, tapi coba tolong ajarin aku selfie dong. Iya tahu lah Kak, udah sehari-hari kan Nah, ya. gampang kan? Nah, itu simpelnya gitu. Oh ya. Berarti itu karena kita belum tahu caranya. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak, terus caranya tuh gimana Kak? Mungkin bisa bagi tipsnya ke kita. Oke, caranya yang pertama adalah ini bukan cara yang pertama ya, tapi satu-satunya cara adalah be positif. Jadi, mulailah berpikir positif. Karena kayak tadi ku bilang, semuanya ini berawal dari mindset. Mindset ini akan menentukan menjadi filter informasi yang masuk buat kita.
filter informasi ini akan jadi dasarnya pengetahuan buat kita, itu akan jadi dasarnya untuk perspektif dan persepsi, baru nanti jadi aksi, jadi action. Jadi kalau contoh gini, pernah tahu kata malas? Pernah lah pastinya. Kata malas, ya kan? Iya. Malas itu positif apa negatif? Mungkin negatif ya, Kak. Negatif. Malas punya bentuk positif nggak? Tergantung sih situasinya juga, Kak. Malas itu punya bentuk positif. Bentuk positifnya adalah belum rajin. Jadi ini Oh aku iya, akan iya, kayak, iya, iya. Belum bener kan? rajin. Sama Oke. nggak? Iya, benar, Sama benar, kan? benar. Iya. Sama. Tapi kalau kalian dengar malas, ada harapan berubah nggak? Kan enggak, ya udah dia malas, emang kayak gitu. Nah, Wah gitu. kalau ditanya apa kekurangannya, oke saya malas, titik, selesai habis. Tapi kalau diganti kata malas dengan yang lebih positif, saya bukan malas, saya belum rajin. Berarti itu akan memprogram pikiran teman-teman di bawah sadar bahwa sebenarnya teman-teman adalah rajin, sekarang belum aja. Nah, jadi Oh gitu, Kak. Ya. tipsnya gini, silakan nanti teman-teman, siapapun yang ngedengerin ini, ambil kertas, ambil bolpen, tulis semua kekurangan yang dianggap kekurangan, silakan tulis. Nanti di depannya tambahin satu kata, ganti jadi positif. Jadi kalau saya nggak pede, saya belum pede. Saya nggak bisa ngomong depan umum, saya belum bisa ngomong depan umum. Lalu semua kata kekurangan tadi, lakukan self-talk dengan diri teman-teman sendiri di depan kaca. Semua yang negatif itu dirubah dan diulang. Terus. Itu nanti akan dengan sendirinya berubah. Kalau ditanya gimana caranya, ya cukup mulai dari menjadi positif. Oh iya, kayak positive thinking gitu ya, Kak. Jadi misalnya kita tuh, Yes. yes, kita misalnya kayak bilang, aduh aku nggak bisa ini nih. Mungkin bisa kita ganti katanya tuh dengan belum bisa gitu ya, Kak. Dan kita akan Hmm. berusaha untuk mencoba bisa. Gitu kali ya, Kak. Ya, ketika bilang, kan kata enggak itu adalah kata negatif mati ya. Artinya nggak bisa apa benar-benar nggak berubah. Tapi kalau Iya, belum, itu kan sebenarnya bisa, hanya bukan saatnya gitu loh. Tapi di masa depan ada kesempatan untuk menjadi itu. oh iya Kak, bener banget nih. Berarti selama ini mungkin kita tuh kayak selalu bilangnya, aku belum bisa ini nih, aku belum bisa itu, kayak gitu. Atau kita masih kayak selalu negatif terus gitu ya Kak pikirannya. Padahal kan kita bisa ubah itu dengan kata-kata yang mungkin lebih ke arah positif gitu ya Kak. Dan mengubah Mm-mm. ketidakpercayaan dirian kita yang mungkin sebenarnya kita bilang, aduh aku nggak pede. Mungkin bisa kita rubah jadi kita belum pede dan kita akan berusaha untuk pede gitu ya Kak. Mm-mm. Oke, Ya, terus begitulah. mungkin ada tips lagi nih Kak, selain itu, selain merubah kata-kata yang tadinya negatif itu menjadi positif, mungkin ada lagi Kak? Atau itu satu-satunya ya Kak caranya? Eh, ya sebenarnya itu core-nya sih, dasarnya ya. Artinya kalau itu udah berubah, nanti semua tuh pola pikirnya berubah, persepsinya berubah, action-nya pun akan berubah. Nah, tips keduanya adalah paksakan diri kalian. Karena biasanya kita ini bisa karena biasa. Yang paling susah itu kan mengambil langkah pertama. Nah, kalau saya memang apa ya? Kalau saya kan memang nggak punya urat malu ya biasanya. Jadi suka nekat-nekat aja gitu loh. Karena buat saya kalaupun membuat kesalahan gitu, ya toh kita nggak mati kan, masih hidup Iya juga benar gitu banget Kak. istilahnya. Jadi justru saya malah pengen menganjurkan teman-teman, semasih teman-teman muda, masih punya umur lah gitu istilahnya, buatlah kesalahan sebanyak mungkin. Karena itu nanti akan jadi pelajaran ketika teman-teman udah memasuki usia yang matang lah istilahnya gitu. Jadi bikin aja kesalahan nggak apa-apa, bikin salah wajar kok. Emang ada manusia yang nggak bikin salah, kan nggak juga. Iya nggak ada Bahkan Kak. level profesional pun kadang-kadang mereka masih bisa bikin salah. Jadi yang namanya salah itu wajar tuh, kenapa harus ditakutkan. Nah, tips yang kedua itu jangan takut salah. Wah benar banget nih Kak. Tadi ya kata-katanya dari Kak Pande, bisa karena biasa. Terus juga kalau salah tuh nggak bakal bikin mati gitu kan ya Kak. Jadi ya udah
coba aja gitu, nggak usah takut salah. Malah justru Ya kita paling harus berbuat kesalahan sebanyak mungkin gitu ya, Kak. Soalnya dari kesalahan itu kan kita jadi belajar kan ke depannya untuk memperbaiki diri juga. pernah di PHP. Aduh, pernah nggak ya? Nah, di Gimana ya, di Kak? di PHP ya nggak harus urusan cinta ya, tapi kan Oh, di kadang-kadang yang PHP dalam lain-lain apa? nih. Ya, pernah lah pastinya, Kak. Habis di PHP paling udah begitu aja, besok ya lanjut lagi, kan sama aja sebenarnya, bikin salah juga gitu. PHP itu kan salah mengambil pilihan tuh. Iya, Harusnya jangan milih yang itu, kita milih yang itu, jadi kena PHP kan salah. Terus apa habis itu? Kan dunia nggak berakhir di situ kan. Kita nggak mati di situ. iya benar banget, Tapi Kak. karena ya udah lanjut aja, terus besoknya belajar kan. Oh, gue kalau kemarin ngomong gini gue pasti di PHP nih. Ya udah kan jadi belajar. So bikin kesalahan yang banyak, jadi belajarnya banyak. Iya benar banget nih. Kalau dihubungin sama tadi ya, kalau kita di PHP toh juga mungkin sebulan kemudian kita juga udah lupa ya, atau mungkin bahkan cuma 1 hari kemudian kita udah bisa happy lagi gitu kan ya. Karena ya udahlah itu kan kesalahan yang lalu, kayak gitu kan ya Kak. Jadi intinya tetap Benar, ya udah nggak apa-apa, mumpung masih muda gitu kan ya Kak, kita buat kesalahan tuh nggak apa-apa, kita justru belajar dari situ, ya kan Kak. betul. Oke, mantap banget nih Kak. Tadi udah tipsnya. Yang pertama itu ya ubah kata negatif itu menjadi kata yang positif. Yang tips yang kedua adalah ya udah buat aja kesalahan, lo nggak bakal mati kok kalau lo salah kayak gitu kan ya Kak. Nah, terus yang selanjutnya nih Kak, aku mau tanya, self confidence itu harus dibangun sejak kapan sih Kak? Apakah sedini mungkin atau sejak kapan Kak? Ya, semakin cepat semakin bagus. Oke, semakin cepat semakin bagus. Berarti sejak masih kecil ya Kak, harus sudah mulai dibangun gitu ya Kak. Ya, kalau saya ngomong sama umur 5 tahun ya saat saat saya ngomong. Tapi kalau ngomong sama teman-teman semua di sini kan ada yang umurnya tua tapi ngaku muda, ada yang muda tapi ngaku tua, kan banyak juga gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya dimulai kapan? Dimulai dari setelah mendengar saran saya ini. Oke, siap. Jadi berapapun umurmu yang sekarang lagi dengerin, ya udah mulai sejak sekarang gitu ya, Kak. Ya, mulai aja dulu lah gitu. Kayak Ya, mulai salah aja satu dulu lah ya. tips. Luar biasa banget ya tadi penjelasannya dari Kak Pandi ini. Nah, sekarang gini nih, Kak. Mungkin kalau kita lagi happy, itu gampang gitu, Kak, buat bisa lebih percaya diri. Nah, tapi kalau kita lagi terpuruk tuh loh, Kak, kalau misalnya lagi banyak masalah atau misalnya di tempat kerja ya, lagi ada masalah sama teman kerja, sama rekan kerja, itu kan bikin jadi nggak, apa ya, situasi hatinya tuh jadi nggak tenang kan. Jadi kayak lebih Hmm. nggak percaya diri gitu, Kak. Kan lebih ngaruh gitu. Nah, gimana sih, Kak, biar kita tuh bisa percaya diri dalam keadaan apapun gitu. Baik kita lagi seneng maupun lagi terpuruk gitu, Kak. Oke, simpelnya sih gini. Sadarin dulu masalah itu pasti ada. Dimanapun, kapanpun, kita pasti bisa kesangkut sama masalah. Nah, yang perlu dipikirin adalah apakah mau masalah itu jadi kekuatan yang lebih besar dari kita atau mau kita yang ngontrol masalah. Kalau kita lagi terpuruk, ya sebenarnya gampang, tinggal ngerem aja. Kalau buat saya namanya keadaan terpuruk atau kita lagi down ya, lagi down, lagi galau, itu tandanya tubuh kita lagi memberikan sinyal sama kita bahwa enough, cukup. Nah, itu saatnya ngerem. Saatnya ngerem, ya ambil nafas, tenangin diri, dan balik ke step one tadi, berpikir positif. Be a positive. Oke, ini masalah, emang ada, bukan gua nggak bisa mecahin, tapi belum ketemu solusinya. Nah, balik lagi ke situ, bener nggak? Be positif Oh lagi. iya, Jadi, benar-benar. Yang penting tuh kita positif dulu gitu ya, Kak. yes, stop dulu. Tapi ketika merasa galau, merasa itu, yang pertama dilakukan adalah jangan pengen cepat-cepat keluar dari keadaan. Yang paling pertama dilakukan adalah stop dulu. Galau itu sama dengan kayak kita masuk ke dalam ruangan yang gelap. Kita nggak bisa melihat apa-apa, kita nggak tahu ada apa-apa di situ. Hal paling pertama yang harus dilakukan adalah berhenti dulu. Kalau udah berhenti, baru mulai berpikir. Nah, baru bisa clear tuh. Tapi kalau gerabak gerubuk, ya udah masuk ruangan gelap, jalan ke sandung kursi, ketabrak ini, terus tiba-tiba megang, ternyata air tumpah, pikirannya udah macem-macem gitu kan.
Tapi kalau kita mau stop dulu, pegang-pegang badan, ternyata ada handphone, tinggal hidupin flashlight-nya. Lihat center ruangan ada apa. Selesai, jalan. Yang bikin kita gegabah itu ya karena diri kita sendiri gitu ya, Kak. Terus apalagi nih, Kak? Mungkin ada tips lainnya? Nggak ada sih, kalau saya sih selalu seperti itu. Stop dulu, Oke. then reset back into positif. Udah itu aja. Ya, mantap banget nih. Jadi kalau kita lagi terpuruk, lagi ada masalah, kita kontrol aja dulu masalahnya. Terus kita jangan gegabah ya, kita rem dulu, kita tenang dulu, balik ke poin satu tadi. Kita ubah bahwa kita tuh bukan nggak bisa menyelesaikan masalah, tapi kita belum bisa menyelesaikan masalah dan kita akan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Kayak gitu ya, Kak. Jadi nggak ada yang Benar. nggak mungkin bisa diselesaikan gitu ya, Kak. Oke, mantap nih, Kak. Nah, itu tadi kan tentang ini ya, hal-hal umum tentang self-confidence gitu, tentang tipsnya, tentang Hmm. caranya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau nyambungin nih, Kak, ke dunia kerja gitu. Kan Hmm. kalau di dunia kerja itu kan pasti ada ini ya, Kak, interview ya, Kak. Nah, ini Yap. tuh gimana sih, Kak, caranya biar kita itu bisa percaya diri kalau kita itu pas lagi interview. Apalagi kan pendengarnya Sobat Hero ini banyak ini ya, anak-anak yang mungkin masih mahasiswa atau masih fresh graduate dan mereka tuh butuh Hmm. banget gitu caranya gimana biar bisa menghadapi interview itu dengan tenang dan percaya diri gitu, Kak. Untuk interview nih, PD saat interview berarti ya. Yang paling pertama adalah do your research. Artinya jangan asal lempar satu lamaran buat semua tempat tuh. Seret tuh penyakit biasa tuh, males. Tapi do your research. Jadi artinya gini, ketahuilah posisi apa yang dilamar di perusahaan apa. Nah, di perusahaan itu, posisi yang dilamar ini job desk-nya apa aja, kultur perusahaannya apa aja. Setelah itu udah tahu, berarti kalian sudah tahu, saya akan berhadapan dengan jenis perusahaan A, dengan jenis perusahaan B, yang karakternya A, B, C, D. Ya tinggal kita sesuaikan. Musuhnya interview itu bukan kandidat lain. Musuhnya interview itu diri kita sendiri. Sekarang ngapain ngurusin orang lain? Nggak akan HR nanyain, kamu tahu nggak yang ikut interview di sini orangnya apa aja? Nggak akan ditanya itu. Dia akan menanya masalah kita dengan si perusahaan. Yang kedua adalah nggak usah pedulikan orang lain. Mau dia lebih hebat atau apa, buat saya nggak ngaruh. Dia bisa lebih hebat di satu sisi pasti, tapi dia pasti punya kekurangan. Dan yang perusahaan ambil bukan orang yang paling sempurna kok, tapi orang yang dianggap cocok untuk memegang jabatan itu menurut budayanya si perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ngukur diri kita sendiri. Oke, gue masih level segini, ngelamar posisi manajer. Pengalaman baru 1 tahun, baru lulus 1 tahun, terus nguber posisi manajer. Bisa nggak? Kebanyakan nggak bisa. Nah, disinilah kita perlu ngelihat juga, perusahaannya bisa nggak nerima orang-orang baru. Kalau emang orangnya inovatif, kreatif, mereka bisa terima, ya fight for it, gitu loh. Nah, ini balik lagi nanti ke sistem awal adalah positif dulu. Nah, biasanya orang-orang adalah terlalu menjudgment dirinya dari setelah keluar ruangan. Begitu keluar ruangan, gue kayaknya tadi salah jawab nih. Karena dalam interview banyak sekali pertanyaan jebakan. Pertanyaan yang jawabannya itu nggak penting, tapi bagaimana menjawabnya menjadi penting. Nah, itu juga. Jadi, mungkin teman-teman harus lakukan research ya. Jadi, kalau udah paham, udah tahu semuanya, dan ngerasa udah oke, ya udah. Mulai aja dulu. Balik lagi ke situ, positif, mulai aja dulu. Sisanya ya udah usaha, ya tinggal berdoa. Kalau emang rezekinya, itu kerjaan pasti dapat. Tapi kalau emang belum rezekinya, tinggal lanjut next. Selesai kan? Iya, benar banget, Kak. Ya, intinya berarti tadi kita tuh jangan asal lempar semua lamaran ya. Kita harus ketahui dulu tuh perusahaannya tuh kayak gimana. Terus kita melakukan riset gitu ya, Kak, sebelum kita interview. Dan yang paling Yes. penting nih yang bikin kita tuh suka minder, itu kita suka bandingin kita sama pelamar yang lainnya, kayak gitu, saingan kita. Kayak gitu, yang selalu bikin minder banget kan. Nah, dari situ nih, eh, nggak usah peduliin orang lain gitu ya, kalau pesan dari Kak Pandi tadi. Jadi nggak usah Bener. peduliin orang lain, ya udah kita fokus sama diri kita. Setiap orang tuh pasti punya kekurangan kok, nggak ada yang
semuanya tuh kelebihan semua gitu ya Kak. Pasti semuanya punya kekurangan. Dan perusahaan itu nggak cari yang sempurna, tapi mereka tuh mencari yang cocok menurut mereka. Dan tenang aja kalau udah rezekinya pasti bakal jadi rezeki kita atau pekerjaan kayak gitu kan ya Kak. Nah terus nih Iya. ya Kak, eh, yang selanjutnya kalau tadi kan di interview nih kan sebelum masuk kerja. Nah kalau udah di posisinya udah jadi di pekerjaan tersebut kan pasti kita bekerja dalam tim gitu ya Kak. Di situ pasti Hmm. ada yang diskusi dan lain sebagainya. Nah, gini Hmm. Kak, permasalahannya itu biasanya kalau buat para junior tuh, mereka tuh masih sungkan buat menyampaikan pendapat, Kak. Jadi kayak ngerasa kebanyakan mikir gitu loh kalau menyampaikan pendapat, entah nanti sungkan sama seniornya, entah grogi, atau merasa, aduh ini cocok nggak ya pendapatku? Nah, gimana sih Kak biar nggak kayak gitu loh, biar nggak usah kebanyakan mikir gitu kalau mau menyampaikan pendapat. Sebenarnya sih itu terjadi dari karena sering berasumsi. Coba semua kalimat yang tadi kamu sebutin sebagai masalah itu asumsi kan, Iya Kak, berasumsi ya. belum belum terjadi kan. Belum. Nah iya, jadi lucunya gini, eh, yang coba banyak dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu, kalau saya bilangnya coba ngelangkahin Tuhan ya. Jadi kayak dia bisa ngeliat masa depan gitu, wah ntar gue ngomong nih pasti diomelin, ntar gue ngomong pasti begini, pasti begini. Yang pasti itu cuma mati, sisanya nggak ada yang pasti. Dicoba aja belum, udah mikir yang enggak. Ya coba aja, kalaupun memang nanti kena marah, ya paling disemprot, anak baru, jangan nyolot. Oh iya, ya kak, maaf, selesai. Terus apa masalahnya? Tapi Iya kalau benar pas juga ya kita Kak. ngomong saran kita bagus, yang penting satu, prinsipnya adalah, kalau buat saya, prinsipnya yang paling pertama adalah respect. Dengan siapapun, orang yang lebih tua, yang lebih muda, respect. Artinya, kalaupun kita emang mau mengajukan sesuatu, dunia kerja ini kan dunia profesional ya, bukan dunia baper ya. Jadi kalau kita masih mengikuti kaidah-kaidah profesional, misalnya lagi dilemparkan, gimana ada teman-teman yang mau pendapat, tinggal misalnya angkat tangan, izin Pak, saya ada punya pendapat, boleh menyampaikan, izin kakak senior semuanya, saya izin. Masih sopan kan? Nggak ada masalah, ya jangan nyolot. Saya, jadi menurut gue ya langsung begitu, udah kayak apaan tahu ya pasti Iya akan di benar-benar nih apa Kak. namanya di ini. Tapi kalau kita polite dan sopan dan juga mengumpulkan pendapat pakai data, pakai fakta, biasanya diterima. Karena ini dunia profesional, bukan dunia yang ngelihat lu siapa dari mana, tapi apa yang diomongkan. Lebih ke konten, Oh iya isinya benar apa. banget Kak. Punya isi di situ, speak up. Oke nih Kak. Jadi intinya tuh kita nggak usah kebanyakan berasumsi gitu ya Kak. Karena dunia kerja itu kan dunia profesional, bukan dunia baper gitu ya Kak. Jadi ya Hmm. udahlah nggak usah bawa-bawa perasaan gitu ya kalau di dunia. Maksudnya kalau kita selama kita sopan sama senior, ya pasti kita juga bakal diterima dengan baik gitu ya Kak. Ya, iya, kita balikin aja. Kalau ada orang yang sopan sama kita juga kita mau dengerin kok. Oke, bener banget nih, Kak. Jadi ya udah ya, pokoknya nggak usah bawa-bawa baper deh di dunia kerja gitu ya. Kita profesional aja, dan intinya kita selama kita berlaku baik sama orang lain, maka orang lain juga akan melakukan sebaliknya. Nah, mungkin Hmm. terakhir nih, Kak, tentang dunia kerja nih, Mas Ian, Kak. Nah, kalau yang tadi kan kita udah ngomongin interview, terus udah ngomongin menyampaikan pendapat nih, gimana biar kita bisa Hmm. berani untuk menyampaikan pendapat. Nah, yang terakhir nih tentang gimana kita biar bisa percaya diri ketika presentasi kerja nih Kak. Kan pasti banyak ya kalau di dunia kerja kita harus laporan dan lain sebagainya. Terus kan kita pasti dilihat lagi nih sama senior kita. Gimana nih caranya Kak? Biar lebih percaya diri. Laporannya di sini artinya presentasi di floor. Iya Karena kalau Kak. sekedar laporan doang kan kamu ntar taruh laporan di meja saya, taruh aja udah laporan. Nggak ada yang perlu Oh percaya iya. diri juga. Tapi kalau Iya. memang mempresentasikan hasil kerja di dalam floor, yang paling pertama ini berhubungan sekali dengan public speaking. Jadi tips saya untuk teman-teman, pelajarilah public speaking. Jadi teman-teman bisa bicara depan publik, tahu caranya. Yang kedua adalah persiapkan diri teman-teman. Artinya
jangan suka ngedompleng kerjaan orang lain terus diaku-aku jadi punya sendiri. Nah, ini jangan. Karena begitu presentasi, ketika yang namanya nervous itu menyerang, kelihatan orang yang benar ngerjain sama enggak. Kalau yang benar ngerjain, dia sudah menjalani prosesnya. Memori mengerjakan itu sudah masuk di dalam otak. Jadi tanpa susah, kita ditanya, dia bisa ngejelasin. Tapi kalau orang yang tukang dompleng, ini kan banyak nih penyakit sekarang, penyakit kopas. Nah, itu biasanya akan kelimpungan, bingung mau jawab apa. Jadi persiapkan diri dengan materi yang kita mau presentasikan, itu persiapkan. Bahkan kalau perlu lakukan simulasi di kepala gitu. Oke, kalau gue presented begini, nanti gue ditanya, apa kemungkinan keluar ditanyanya, itu siapkan. Jadi well prepare sebenarnya. Kuncinya cuma di situ kalau untuk presentasi. Oke Kak, berarti kuncinya kita harus persiapkan public speaking, juga kita mungkin bisa simulasi dulu ya Kak, dan persiapkan dengan baik-baik gitu. Nah, tadi kan udah ya tentang interview, menyampaikan pendapat, juga tentang bagaimana kita presentasi kerja gitu. Nah, kayaknya udah lengkap banget ya tadi. Mungkin Kak Pande bisa kasih motivasi nih buat Sobat Hero, dan juga sekaligus closing statement dari Kak Pande buat kita semua nih Kak, biar kita tuh bisa lebih percaya diri di dunia kerja ini. Oke, kalau gitu untuk teman-teman, sobat-sobat hero semua, ya saya nggak bisa ngejelasin banyak ya karena waktu terbatas, tapi yang penting adalah satu, kenali diri kalian, hargai diri kalian. Dengan mengenal diri dan menghargai diri, kalian bisa mulai menghargai orang lain, mulai memberikan respect di depan, dan akhirnya itu akan memberikan situasi lingkungan yang lebih kondusif buat teman-teman sih. Jadi put respect on the front. Terlepas orang lain itu menghormati kita atau enggak, just put respect. Merendah itu bukan berarti kalian rendahan. Merendah itu adalah bukti bahwa kita paham posisi, bahwa kita sebenarnya lebih kuat dari dia. Orang kuat santai-santai aja kok. Orang yang pede itu biasanya jarang bertingkah, dia biasanya santai-santai aja. Justru karena orang yang banyak tingkah itu biasanya nervous. Jadi untuk teman-teman, saran saya cuma satu. Coba deh kenalin dirinya masing-masing. Pahami kelebihannya, pahami kekurangannya. Gak usah malu sama itu. Memang manusia seperti itu. Mulailah akad bicara, mulai bersuara. Tapi kedepankan respect dan polite. Itu aja sih dari saya. Oke, mantap banget nih. Udah panjang lebar ya penjelasannya dari Kak Pande, dan luar biasa banget nih. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya ya. Intinya adalah kalau kita mau percaya diri ya kita mulai hargai orang lain, supaya orang lain juga bisa menerima kita dengan baik gitu ya. Terima kasih banyak nih Kak Pande udah meluangkan waktunya. Makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Udah dikasih Oke. kesempatan. Luar biasa banget nih Kak Pande. Makasih banget nih udah luangin waktunya di tengah kesibukannya loh. Luar biasa ya. Gimana nih Sobat Hero? Seru kan bahasan kita hari ini? Terima kasih Sobat Hero yang udah dengar Broker Podcast kita hari ini. Untuk Sobat Hero yang pengen tahu dunia kerja, tenang aja. Broker Podcast bakal ada setiap minggunya kok. Biar kalian nggak ketinggalan informasi tentang Broker Podcast ini, maka ikuti media sosial kami di Instagramnya @ruanghr.co.id dan juga di website Ruang HR. Aku Mutiara dan juga Kak Pande, kami pamit undur diri. See you! Cari info dan apply kerja, Ruang HR aja. Apply kerja dari rumah.